Ini saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan, yang berarti bahwa penilaian pelanggan atas barang atau jasa memberikan tingkat kenyamanan. Jadi, suatu produk atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan harus adanya usaha untuk melahirkan kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari setiap perusahaan. Selanjutnya, ada elemen-elemen kepuasan pelanggan. Yang pertama itu expectation, yaitu harapan konsumen yang telah dibentuk sebelum membeli suatu barang atau jasa. Jadi, harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. Yang kedua itu ada performance, pengalaman konsumen ketika barang atau jasa digunakan. Jadi, pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Kinerja aktual barang atau jasa berhasil, maka konsumen akan merasa puas. Yang ketiga itu ada comparison. Jadi, comparison ini membandingkan harapan dengan persepsi aktual barang atau jasa. Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. Nah, yang terakhir itu ada confirmation atau disconfirmation, berkaitan dengan sesuai atau tidaknya suatu produk atau jasa terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan merasa puas ketika terjadi confirmation, disconfirmation. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan diantaranya adalah yang pertama, kualitas produk. Semakin tinggi mutu atau kualitas produk, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Yang kedua adalah perbandingan harga. Bukan semakin murah harga, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen, tapi lebih kepada seberapa banyak nilai atau manfaat yang diperoleh dalam satu produk tersebut terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan konsumen. Biasanya, semakin banyak manfaat yang diperoleh dalam suatu produk, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah kekuatan word of mouth. Di sini yang dimaksud adalah dorongan konsumen untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya tentang produk yang telah dibelinya, atau keyakinan konsumen kepada orang-orang di sekitarnya dari orang-orang yang telah mencoba produk-produk yang akan dibelinya. Yang keempat adalah kualitas pelayanan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita melayani konsumen. Apakah ramah, apakah komunikasinya dapat disampaikan dengan baik, apakah kita cekatan dalam melayani konsumen. Nah, yang kelima adalah faktor emosional. Hal ini biasanya berkaitan dengan produk-produk yang memiliki nilai sosial tinggi atau barang-barang bermerek. Ketika kita mampu membeli produk-produk yang bermerek, maka secara tidak langsung akan ada anggapan dari orang-orang di sekitar kita bahwa kita adalah orang-orang pemakai produk dari orang yang memiliki kelas sosial tinggi. Yang terakhir adalah biaya, yaitu berkaitan dengan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan konsumen, seperti misalnya tambahan pajak yang harus dibayarkan ketika membeli suatu produk. Biasanya semakin besar biaya tambahan yang harus dikeluarkan, maka kepuasan konsumen akan semakin menurun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada sistem keluhan dan saran. Nah, jadi maksudnya setiap perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan itu tuh perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, maupun keluhan para customer. Nah, media yang digunakan tuh bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis atau yang mudah dijangkau. Yang kedua itu ada kartu komentar yang bisa diisi secara langsung maupun bisa dikirim melalui via pos. Yang ketiga itu juga ada melalui saluran telepon.
Nah, informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini tuh dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi, metode ini nih juga bersifat pasif. Maksudnya itu sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan itu tidak memberikan timbal balik ataupun feedback dan tindak lanjut yang memadai. Yang kedua adalah ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan itu adalah dengan memperkerjakan beberapa orang atau ghost shopper untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Nah, kemudian mereka itu melaporkan temuan-temuannya itu mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Nah, selain itu, para ghost shopper ini juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap keluhan dari pelanggan tersebut. Ada baiknya setiap manajer perusahaan itu harus terjun langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana karyawannya berinteraksi atau memperlakukan para pelanggannya. Tentunya karyawan tersebut itu tidak boleh tahu kalau atasannya itu sedang melakukan penelitian atau penilaian, atau misalnya dengan cara menelpon perusahaannya sendiri dan mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan. Yang ketiga itu ada loss customer analysis. Nah, di sini tuh perusahaan mengharuskan kayak berusaha untuk menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal tersebut itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan atau perbaikan untuk produk selanjutnya. Nah, bahkan bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate itu juga penting, di mana peningkatan customer loss rate itu sendiri itu menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Nah, yang keempat itu ada survei kepuasan konsumen. Nah, di sini umumnya itu banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan metode survei kan. Nah, baik dengan survei melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. Tetapi melalui survei perusahaan itu akan memperoleh tanggapan dan umpan balik atau feedback secara langsung dari para pelanggan dan juga memberikan tanda atau sinyal positif perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Hani Fauzia akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan sampai di tangan pelanggan. Sebaiknya cek terlebih dahulu kualitas produk yang akan diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, berikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan, waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan, sehingga para pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan, baik pelayanan langsung maupun pelayanan online. 3. Fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan, sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. Yang keempat, memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang resmi sesuai dengan kondisi pasar saat ini, serta sesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan, karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Yang kelima, berikan jaminan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelanggan percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan dan akan terus menjadi pelanggan setia perusahaan kita. Misalnya dengan mencantumkan izin dari Badan POM bagi produk makanan dan obat. Lalu, perlakukan pelanggan layaknya bos. Hal tersebut dapat membuat pelanggan merasa puas. Bukankah tanpa adanya pelanggan, maka bisnis tidak akan berjalan dengan baik? Maka perlakukanlah pelanggan dengan sangat baik. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam hal apapun, tak terkecuali bisnis. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman atau miskom hingga membuat pelanggan merasa tidak puas. Lalu berikanlah nilai lebih kepada pelanggan setia. Ketika Anda ingin membangun konsep yang dipercaya konsumen, maka berikan nilai plus kepada pelanggan dengan memberikan diskon khusus, hadiah, atau juga pelayanan yang spesial. Terakhir, pelayanan yang maksimal perlu dilakukan demi menjaga hubungan yang baik.
maka berikanlah pelayanan yang bagus untuk para pelanggan baru maupun lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang loyalitas konsumen. Definisi loyalitas konsumen secara umum adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Yang pertama, ada kepuasan. Konsumen akan loyal terhadap suatu produk bila ia mendapatkan kepuasan dari produk tersebut. Karena itu, bila konsumen mencoba beberapa macam produk melampaui kriteria kepuasan produk atau tidak, bila setelah mencoba dan responnya baik, maka konsumen tersebut puas sehingga akan memutuskan untuk membeli produk tersebut secara konsisten sepanjang waktu. Ini berarti telah tercipta kesetiaan konsumen kepada produk tersebut. Yang kedua, perilaku kebiasaan. Kesetiaan konsumen dapat terbentuk karena kebiasaan konsumen. Apabila yang dilakukan sudah merupakan kebiasaan, maka pembeli tersebut tidak melalui lagi pengambilan keputusan yang panjang. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa konsumen akan tetap membeli produk tersebut, yaitu konsumen akan tetap membeli produk yang sama untuk suatu jenis produk dan cenderung tidak berganti-ganti produk. Yang ketiga, ada komitmen. Dalam suatu produk yang kuat, terdapat konsumen yang memiliki komitmen dalam jumlah yang banyak. Kesetiaan konsumen akan timbul bila ada kepercayaan dari konsumen terhadap produk-produk, sehingga ada komunikasi dan interaksi di antara konsumennya, yaitu dengan membicarakan produk tersebut. Yang keempat, kesukaan produk. Kesetiaan yang terbentuk dan dipengaruhi oleh tingkat kesetiaan konsumen secara umum. Tingkat kesetiaan tersebut dapat diukur mulai timbulnya kesukaan terhadap produk sampai ada kepercayaan dari produk tersebut, berkenaan dari kinerja dari produk-produk tersebut. Yang terakhir, kemasan yang menjadi identitas produk. Kemasan yang menarik juga dapat menarik perhatian konsumen dan konsumen bisa suka terhadap produk kita sehingga ia akan terus membeli produk-produk kita. Selanjutnya adalah pengaruh kualitas, merek, kemasan, dan harga terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang pertama dari faktor kualitas. Ketika kita menciptakan suatu produk yang memiliki kualitas dan mutu yang tinggi, maka konsumen tidak akan ragu dong untuk membeli produk kita berkali-kali. Hal ini tentunya akan menciptakan loyalitas yang tinggi dalam membeli produk kita. Yang kedua adalah pengaruh merek. Ketika konsumen memiliki kecocokan terhadap produk yang kita pasarkan, maka merek ini akan menjadi cerminan kekuatan dalam mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang ketiga adalah kemasan. Kemasan di sini berperan sebagai identitas dan pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Hal ini tentunya akan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk-produk apa saja yang disukai oleh konsumen. Yang terakhir adalah pengaruh harga. Semakin terjangkau harga dengan kemampuan konsumen, maka produk-produk yang akan kita pasarkan semakin didekati konsumen karena konsumen merasa produk-produk yang kita pasarkan mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tentunya hal ini akan menciptakan loyalitas di benak konsumen. Di sini saya mengambil sebuah contoh perusahaan yang bernama Distro District Sites and Smith yang berada di Semarang. Perusahaan ini itu bergerak di bidang fashion and lifestyle yang memproduksi berbagai pakaian seperti celana, baju, dan sejenisnya. Perusahaan ini itu menggunakan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas loyalitas dari konsumennya dan menjaga kualitas kepuasan dari konsumennya. Yang pertama berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Di sini pihak distro itu melakukan sebuah dialog kecil-kecil yang santai itu bersama dengan konsumennya. Hal tersebut dilakukan agar konsumen itu saat membeli sebuah barang yang pada toko distro ini, pelanggan itu merasa loyal dan nyaman pada saat diberikan pelayanan yang seperti itu. Selain itu, perusahaan juga mencari keinginan konsumen, apa yang mereka inginkan. Jika hal tersebut sudah ditemukan, maka perusahaan itu menanggapi hal tersebut dengan serius hingga apa yang mereka konsumen inginkan itu dapat terpenuhi. Salah satu contohnya yaitu jika terdapat sebuah kesalahan dari perusahaan, maka perusahaan sesegera mungkin untuk menghubungi konsumen yang telah mengetahui kesalahan kita. Nah, dengan hal tersebut
kita itu dapat memberikan ganti rugi ataupun meminta maaf secara baik-baik agar konsumen itu tetap loyal terhadap perusahaan kita. Selanjutnya tentang kepuasan pelanggan. Perusahaan distro District Sites and Smith yang berada di Semarang ini selalu memberikan kualitas yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat terjaga. Di antaranya yaitu dengan dilakukannya promosi apa keunggulan merek dari distro ini, dan selalu mengecek kualitas yang akan mereka berikan kepada pelanggannya. Dengan hal tersebut, kepuasan pelanggan pastinya akan terjaga dan mereka membeli di toko distro ini tidak hanya 1 atau 2 kali, bahkan dapat berdampak panjang juga dan juga menyebar pada lingkungan sekitarnya, karena mereka tahu bahwa kualitas dari produk distro ini merupakan produk yang sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.